Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 352, Huang Xiaolong. Berita itu sungguh di luar dugaan Limolin dan yang lainnya di aula, ada seseorang yang berani membunuh pengurus istana kota matahari terbit di dalam wilayah kota itu sendiri. Namun, dengan tersebarnya berita tentang kehancuran klan naga kuno, banyak orang luar berkumpul di kota matahari terbit sebelum memasuki hutan asal, jadi tidak aneh jika ada satu atau dua pemberani yang nekat di antara mereka. Wang Chong tampak sangat muram saat menatap penjaga yang berlari kembali untuk melapor apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari awal, pengurus istananya terbunuh di kota matahari terbit, terlebih lagi, sekelompok tetua Dewa Templar sedang menonton saat ini, masalah ini membuatnya kehilangan muka. Penjaga itu tidak berani menyembunyikan rincian apapun, dan dengan jujur mengungkapkan semuanya. Awalnya, Limolin dan tetua Dewa Templar tidak begitu ambil pusing dengan kejadian tersebut, tetapi saat pengawal tersebut menyebutkan bahwa pelayan Chen secara khusus memberitahu pihak lain bahwa anggur asal ini untuk hiburan tetua Dewa Templar, namun dia tetap membunuh pelayan Chen tersebut dan kemudian membeli semua anggur asal yang tersisa, raut wajah Limolin tidak terlihat begitu baik. Saat penjaga itu selesai menceritakan apa yang terjadi, Limolin mendengus dingin. Suhu di aula turun drastis. Wang Chong dan pengawal menggigil tanpa sadar karena udara dingin yang tiba-tiba masuk ke dalam aula. Sebuah tawa dingin terdengar dari Yao Fei saat ini, adakah orang yang berani tidak menaruh perhatian pada Dewa Templar? Sepertinya Dewa Templar kita masih kurang prestise, perlu ditingkatkan sedikit lagi. Yao San setuju, ini juga cara yang bagus, memanfaatkan kesempatan ini di mana banyak ahli berkumpul di kota matahari terbit dari berbagai daerah. Bunuh satu untuk mencegah 100. Mari kita lihat apakah ada orang yang berani meremehkan Dewa Templar kita di masa depan. Limolin menganggukkan kepalanya, Yao San, Yao Fei, kalian berlima pergilah ke penginapan semut voyage itu. Ingat, apapun identitasnya, siapapun orang itu, bunuhlah tanpa ampun. Yao San, Yao Fei, dan 3 tetua Dewa Templar lainnya semuanya berdiri, menghormati perintah Limolin. Tenanglah, Tetua Li, setelah membunuh orang-orang bodoh itu, kami akan menggantung mayat mereka di atas gerbang kota matahari terbit selama sebulan penuh. Biarlah semua ahli yang lewat tahu konsekuensi dari menyinggung Dewa Templar. Yao Fei berkata, suaranya dipenuhi dengan kebenaran. Limolin menganggukkan kepalanya puas, pergi. Yao San dan keempat orang itu pamit dan keluar dari aula. Di bawah bimbingan Wang Chong dan bawahannya, kelima tetua Dewa Templar berbaris menuju penginapan semut voyage. Penginapan semut voyage. Huang Xiaolong, Zhao Su, Duan Ren, dan 2 guru suci terhormat Institut Duan Ren terus mengangkat mangkuk anggur mereka, menikmati minuman mereka dengan cara tenang yang sama. Awalnya, Huang Xiaolong menyuruh pemilik penginapan mengeluarkan mayat pelayan Chen, agar tidak mempengaruhi suasana minumnya. Tuan muda, saya ingin tahu siapakah Dewa Templar yang dikirim kali ini. Sambil terus minum, Zhao Su bertanya-tanya. Huang Xiaolong menjawab, kita akan tahu nanti. Tidak mungkin bagi Dewa Templar untuk tetap diam dan menelan mentah-mentah apa yang telah terjadi sebelumnya, mungkin saat ini mereka sudah berjalan langsung dari Rising City Castellan Manor menuju Semut Voyage Inn. Lantai dasar yang awalnya penuh dan ramai kini sebagian besar kosong dan sunyi, pelanggan lain takut bahwa malapetaka akan menimpa mereka, jadi sebagian besar tamu telah membayar dan berlari menyelamatkan diri. Hanya segelintir orang yang tetap tinggal untuk menjaga reputasi mereka dan menonton pertunjukan yang bagus. Huang Xiaolong tidak menunggu lama, tak lama kemudian terdengar keributan keras di luar yang menandakan kedatangan orang-orang Dewa Templar. Orang-orang dari Castellan Manor ada di sini. Mereka adalah tetua Dewa Templar. Sebenarnya ada 5 dari mereka. Kerumunan di jalan terkejut. Setiap tetua Dewa Templar adalah ahli alam Sein. 5 ahli alam Sein muncul. Bersembunyi di pojok, wajah pemilik penginapan itu langsung pucat pasi saat mendengar seseorang berteriak bahwa 5 tetua Dewa Templar datang. Jika mereka melampiaskan amarah mereka padanya, bahkan mati 100 kali pun tidak akan cukup. Mendengar suara keributan di luar, Huang Xiaolong berkata kepada orang-orang di meja, Deitis Templar benar-benar murah hati, mengirim 5 ahli Sein Realm sekaligus. Sepertinya kita baru bisa menghabiskan anggur kita nanti. Tepat saat Huang Xiaolong selesai berbicara, pintu masuk utama penginapan itu diledakkan. Para penjaga istana Castellan menyerbu masuk dalam sekejap, mengepung sekeliling dengan sangat rapat sehingga seekor lalat pun tidak dapat melewati celah-celahnya. Yao Fei dan kelompoknya berjalan santai ke dalam penginapan, ditemani oleh para penjaga. Saat berjalan memasuki penginapan, mata Yao Fei mengamati sekelilingnya. Saat melihat meja Huang Xiaolong, ekspresinya berubah, dan berseru keras, Huang Xiaolong. Yao San juga memperhatikan kelompok Huang Xiaolong, dan Duan Ren berada di antara mereka, Duan Ren. Kerumunan kembali bergairah dengan suara Yao Fei yang bergema di udara. Huang Xiaolong.
Mungkinkah Huang Xiaolong yang sama yang membunuh tetua Dewa Templar Ao Baixue? Para ahli dari seluruh dunia yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus tercengang mengetahui identitas Huang Xiaolong. Mengikuti sudut mata Yao Fei, tatapan semua orang tertuju pada Huang Xiaolong. Merasakan banyak tatapan yang tertuju padanya, Huang Xiaolong merasa kagum, sepertinya dia cukup terkenal. Bahkan sejauh ini di Kekaisaran Matahari Tinggi ada orang yang pernah mendengar namanya. Huang Xiaolong perlahan berdiri dari tempat duduknya. Zhao Su, Duan Ren, dan yang lainnya mengikuti, sedangkan Yao Fei mundur selangkah karena refleks melihat Huang Xiaolong berdiri. Melihat aksi kecil ini, Huang Xiaolong tertawa, "Yao Fei, bukankah kau ingin membunuhku selama ini? Ayo, lakukan gerakanmu. Jangan bilang kau lupa tahun itu di Institut Duan Ren saat aku memaksamu memakan satu tong besar kotoran." Tahun itu di Institut Duan Ren, Yao Fei menculik orang tua Huang Xiaolong. Huang Xiaolong marah dan menyuruh Yao Fei menelan satu tong kotoran saat menemukannya. Pada akhirnya, jika bukan karena Li Molin, Yao San, dan yang lainnya, Yao Fei tidak akan bertahan hidup sampai hari itu. Makan kotoran. Mata orang banyak yang terkejut tertuju pada Yao Fei. Seorang tetua Dewa Templar dipaksa makan setumpuk kotoran oleh Huang Xiaolong. Semua ahli memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat Yao Fei. Sementara Yao Fei sangat cemberut, menatap tajam ke arah Huang Xiaolong, niat membunuh muncul di matanya. Bagaimana dia bisa melupakan apa yang terjadi tahun itu? Sejak saat itu dan seterusnya, kebencian Yao Fei terhadap Huang Xiaolong mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun ini, setiap kali dia mengingat adegan dipaksa makan kotoran di depan murid-murid Institut Duan Ren, dia sangat berharap Huang Xiaolong ada tepat di depannya sehingga dia bisa mencabik-cabiknya. Urat-urat merah seperti laba-laba muncul di mata Yao Fei, berubah menjadi merah. Tatapannya tak pernah lepas dari Huang Xiaolong sambil menggertakkan giginya. Huang Xiaolong tetap tenang. Melihat jubah tetua Dewa Templar pada Yao Fei, dia berkata, "Sepertinya kau telah menembus alam Sein. Bagaimana dengan ini, Yao Fei? Aku akan berdiri di sini, membiarkanmu menyerang. Selama kau bisa membuatku mundur setengah langkah, aku akan membiarkanmu pergi." Pada saat yang sama, Zhao Su, Duan Ren, dan dua prajurit alam suci lainnya telah mengunci lawannya yaitu tetua Dewa Templar. Perkataan Huang Xiaolong mengejutkan kerumunan sekali lagi. Banyak ahli yang hadir merasa bahwa perilaku Huang Xiaolong terlalu berani, meskipun setengah tahun yang lalu ada rumor yang mengatakan bahwa Huang Xiaolong membunuh tetua Dewa Templar, Ao Baixue, dia hanyalah puncak ordo ke-10 Xiantian akhir. Sekuat apapun dia, mustahil bagi Huang Xiaolong untuk berdiri diam dan menerima serangan ahli Sein Realm tanpa mundur setengah langkah. Wajah Yao Fei menjadi lebih muram dari sebelumnya, tangannya terkepal erat dengan urat-urat hijau menonjol keluar. "Ada apa? Kau tidak punya nyali untuk menyerang?" Huang Xiaolong mengejek. Amarah Yao Fei memuncak. Sambil meraung marah, energi di sekelilingnya meningkat, melepaskan kekuatan Sein-nya tanpa hambatan. Semangat bela diri Yao Fei muncul di atasnya, siluet raksasa yang diselimuti kegelapan, penguasa kegelapan yang jahat, raja kegelapan. Yao Fei tidak membuang waktu dan jiwanya segera berubah, api hitam liar menyelimuti tubuhnya. "Huang Xiaolong, tahun itu kau hanyalah seorang Xiantian Orde kedua yang menyedihkan, aku tidak percaya kalau kekuatanmu akan lebih kuat dariku hari ini." Yao Fei berteriak. Ketika Yao Fei dipaksa makan kotoran, dia sudah berada di puncak Xiantian Orde ke-10, sementara Huang Xiaolong masih di Xiantian Orde kedua. Tahun itu, dia bisa saja menghancurkan Huang Xiaolong sampai mati kapan saja, dan sekarang, beberapa tahun kemudian, dia menolak untuk percaya bahwa Huang Xiaolong bisa lebih kuat darinya. Meskipun dia baru saja menerobos ke alam Sein belum lama ini, kekuatannya sebanding dengan alam Sein tingkat pertama akhir. Siluet Yao Fei menghilang dalam sekejap, melintasi jarak pendek antara Huang Xiaolong dan dirinya. Tinjunya melesat lebih cepat dari air raksa. Energi iblis yang mengerikan muncul saat Huang Xiaolong berubah menjadi fisik asura. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan berputar tanpa henti di sekitar tubuh Huang Xiaolong.